Ya Habibi ya Muhammad. الذين ينفقون في
firman wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wasyari'u bahasa kita itu bersegeralah kalian biwawin wajibnya dengan berwaw dan tanpa waw. Jadi wasyari'u di sini berwaw huruf waw ataupun kada ila maghfiratin min rabbikum bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan wa jannatin arduhas samawati wal ardh dan surga arduha yang luasnya as-samawati wal ardh seperti luasnya langit dan bumi. Nah ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi diurak. Itu luasnya surga. Sudah Tuhan nyatakan aika arbihima law usila ihdahuma bil ukhra wal ardu sa'ah. Nah jadi dari sini yaitu seperti ka'arbihima, seperti lebarnya langit dan bumi. Law usila andai ini usilat disambung ihdahuma salah satu di antara keduanya ini, nah bil ukhra dengan yang lainnya, artinya bumi 7 lapis disambung, langit 7 lapis disambung lawan yang lainnya, wal ardu sa'ah, dan adapun arti ardu itu adalah luasnya sa'ah. Amunnya sin ba'alif ain lawan tak marbuta itu saat tentu saat. Amun inya kada ba'alif ini karena luas. Uiddat lil muttaqin. Nah surga nang luasnya nang kaya langit bumi namun disambung tadi teh. Nah ini uiddat, nah disediakan lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sedang orang-orang yang bertakwa surga ini, nah, yaitu apa? Nah, orang yang bertakwa lillah bi amali taati wa tarkil ma'asi. Jadi orang yang beramal, orang yang takwa kepada Allah dengan beramal amal taat dan meninggalkan bermacam-macam maksiat, apa-apanya maksiat dijauhinya. Nah, jadi orang takwa itu menggawi ketaatan, beramal taat, menjauhi nanti dilarang oleh Allah, menjauhi kemaksiatan. Itu namanya takwa. Nah, jadi simpul takwa itu menjadi bahasa kita beramal taat, menjauhi maksiat. Nah itu takwa. Nah orang takwa ini disediakan oleh Allah surga. Nah surganya tadi luasnya seperti luasnya langit lawan bumi. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang yunfiqun, yang memberikan nafkah fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Jadi orang yang memberi nafkah dalam
ketaatan kepada Allah. Amun inya menafkahi memberi saged bermaksiat dengan Allah kada dapat juga ini. Nah, fisarra'i wad dharra. Nah, pada waktu lapang inya dan pada waktu sempit. Sarwa wad dharra. Waktu susah inya memberi nafkah, waktu lapang inya memberi nafkah. Nah, datang memberikan nafkah, mengimpakkan rezekinya. Kadanya mesti di waktu lapang aja Pak, di waktu susah pun inya mengimpakkan. Wal qazimin al-ghaiza, dan kazimin itu bahasa kita orang nang manahan al-ghaiza, manahan amarah inya. Kawa ma'arid kada sarik. Nah al-kafina an imdaihi ma'al qudrati. Al-kafi padahal inya kawa aja. Nang inya tu manahan daripada imdai ma'al qudrat. Padahal inya kawa aja membalas karena inya bisi kekuatan, tapi inya badanai aja manahan diri nih dari membalas kejahatan orang. Adanya berpuasa aja. Misalnya ini seorang raja dihina oleh rakyatnya, kau aja inya hendak memenjarakan rakyatnya tuh, hendak menyakiti rakyatnya gitu, tapi dimaafinya aja. Kalau kamunya sari disambati, dicaci, dihina, sarikinya kan dimaafinya aja. Nah, orang nang kayak ini orang nang berisi martabat di sisi itu. Kan wajar aja tuh ya, karena nangaran pemimpin itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Ketika sisi buruknya dicaci, dihina, disabati, alubang sarik katanya tahan. Nah, tahan arif. Ayo sambil minuman, makannya sudah minum dulu. Wal'afina 'anil nas, dan inya memaafi. Nah, memaafakan inya dari kesalahan manusia. Mimman zalamahu aitarikina uqubata. Inya memaafi kesalahan manusia dari orang yang zalim lawan diinya. Aitarikina uqubata, yang itu mereka meninggalkan penyiksaannya. Kalau ainnya nak menghukum mereka tapi inya tinggalkan. Memang Allah kada mewajibkan memaafkan orang yang berbuat zalim lawan inya. Tapi kena di akhirat tenang Allah Subhanahu wa taala kena menyeru. Allah memberi iming-iming hadiah. Kesemuaan kena dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar dikumpulkan. Tiba itu, ayo siapa orang yang kena zalimi, haknya akan dipenuhi hari ini. Lalu didatangkan orang yang zalim lawan inya tadi. Ini si anaknya jadi mau nikah. Ini.
kewajiban memaafkan bagi si orang yang dizalimi tadi. Tapi ya Tuhan, aku beri hadiah bila Engkau memaafi kezaliman saudara kita. Diiming-imingi oleh Tuhan, iming-iming hadiah. Lalu ya Tuhan, oh si pulang, coba cangang Engkau ke atas. Jadi orang yang dizalimi tadi cangang ke atas langit, atas dibacakan ke atas tadi melihat gedung-gedung nambar tatakan emas bintang berlian. Lalu ujar sudah itu saged siap, ampun siapa ini diperuntukkan saged siapa gedung-gedung yang bagus-bagus ini, yang indah-indah ini. Lalu Allah mewahyukan, ujar Allah Ta'ala, ini adalah saged orang-orang yang dizalimi tetapi inya memaafkan orang yang menzaliminya. Ini hadiahnya gitu. Ayo sampai ke ini. Nah, memang dalam hikayat itulah kita nih. Ini si A berbuat zalim melawan si B. Kan orang yang berbuat zalim ini kena di akhirat kan diambil kebaikannya, diberikan lawan orang yang dizalimi. Munnya kada mayu dosanya orang yang dizalimi tadi diberikan, ditanggungakan siksaannya lawan orang yang menzalimi tadi. Misalnya iki misalnya lawan guru misalnya, iki dizalimi oleh guru. Nah, zalim gurunya lawan iki. Ini kedua dia guru, ayo kayaknya di akhir pertemuan aja. Nah, lalu di akhir Allah akan keadilan, berikan keadilan. Kalau ini disuruh kita melihat kalangit. Tadi keadilan yang Allah akan berikan. Nah, pahala amal-amal kebaikan guru ini diberikan diunjuk Tuhan lawan itu. Ujar sebahagian ada mengatakan ada yang kada kawan diberikan pahala itu kebaikan itu lawan orang yang dizalimi. Itu adalah ibadah puasa. Jadi guru ini ada pahala puasa peribahasanya di sisi Tuhan. Ini kada kawan diunjuk lawan itu. Kenapa yuk? Ini hebatnya puasa. Puasa itu junnah. Puasa itu perisai. Jadi menjadi sebagian pahala puasa itu as-saumuli wa ana ajizibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas akan orang yang berpuasa. Nah ini yang ada kau diberikan, ada kau ditarik oleh si iki. Nah ada sebagian berpendapat kayak itu. Tapi mutinya nang habis juga berdataan apa lagi puasa, pahala sembahyang, pahala mengaji, nah pahala bersedekah, pahala kebaikan habis sudah diberikan niki kada tak bayar juga kedaliman tadi lawan niki. Nah lu dosa-dosa iki diandak lawan guru namanya andak siksanya. Ini bunga pacang guru ini sudah habis, sudah pailit nih. Tahu pailit, bangkrut sudah, muklis. Ini bangkrut sudah, ada lagi kebaikan di maka ya. Maka menyandang dosa ulang-ulang lah. Nah lalu ujar Tuhan angkat kepala ikam ke atas, diangkat iki kepala ke atas. Imbah iki angkat kepala, melihat istana yang sangat indah, bagus banget. Pada para melihat iki seumur hidup,
nah kada pernah tabayang oleh mata yang indahnya nah akan istana ini. Lalu jadi ini sagan nabi siapa nenek, sagan wali siapa nenek, sagan guru siapa nenek. Menjadi Tuhan kadang ya itu sagan orang yang memberi maaf, orang yang buat-buat zalim lawan ini. Maka itu aja deh tabusannya itu malaikat itu aja kia. Maka ini memberi maaf kepada guru namun zalim. Kalau Allah beri hadiah begini kalau ini apa gembira juga deh. Artinya mendendam itu yang berumuran bagi maafi dapat istana sudah maksudnya itu masalah keadilan itu kita salahkan aja lawan Tuhan kayak itu lah. Nah itu iya hanya ada berumuran juga mati juga ya kan. Nah, di dunia ini satu umat aja. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai kepada orang yang membuat kebaikan bihadhil amali ayyusibuhum dengan napa jadi dengan semua gawian tadi dengan semua pekerjaan ini ayyusibuhum yaitu memberi pahala. Jadi gawian-gawian yang baik itu diberi pahala oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji kita. Nah, makanya inna sholata tanha 'anil fahsya. Fahsya itu kan keji. Keji itu di bahasa kita zalim lawan diri. Pahamnya kan? Tancap sudah diulangkan. Ngaran keji itu dia menyakiti diri. Diri ini bagus disakiti, itu ngarannya keji. Zalim lawan diri. Nah, amun inya mungkar itu memudaratakan orang. Kalau keji itu memudaratakan diri seorang. Jadi orang yang sembahyang itu bila sembahyangnya itu bujur bagus, maka dampaknya bagi orang yang sembahyang tadi kada mau paksa, kada mau keji, nah kada mau mungkar, memudaratakan orang kada, zalim lawan diri sendiri pun kada. Itu dampaknya positifnya orang nang bujur sembahyangnya. Nya ada juga orang tuh sembahyang jalan, maksiat jalan, nah ada tak? Maksiat tuh kaji kada? Kekajian dengan diri pribadi katanya. Kita tuh menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Nah, wala tahliku ampusakum, nah wala talqu anfusakum ila tahlukah. Jangan ikam cabulakan diri ikam itu kepada kebinasaan. Orang yang berbuat keji itu membinasakan ke dirinya. Bahwa maksiatnya ya, sembahyang jalan, maksiat jalan, nah berarti sembahyang ini kada mencegah. Sederhananya aja pun orang yang waktu sembahyang itu tidak akan berbuat paksa dan mungkar. Jadi bila banyak mungkar bahwa sembahyang banyak pekaji, bahwa sembahyang ada sembahyang itu yang mencegah binya kita sembahyang. Nah ini pengertian zahir, amun pengertian pandangan orang batin itu lain. Maka salat itu ada dua, ada sembahyang nang zahir, ada nang sembahyang nang daim. Ada sembahyang nang berwaktu, ada sembahyang nang di dalam waktu. Jadi ada salat zahir, ada salat daim. Ada nang salat terus-terusan. Wa hum ala salatihim daimun. Mereka terus-terusan seolah seperti orang nang salat. Nang kaya apa? Orang nang salat, nang kaya orang sembahyang ini. Nah hatinya nang senantiasa ingat kepada Allah,
nafasnya nang senantiasa menyebut asma Allah, nang batinnya senantiasa memandang kekuasaan kemahabesaran Allah. Jadi bilanya hati itu biarkan di luar waktu sembahyang, kan sembahyang membawa waktu itu sudah diapakan oleh Tuhan dan dicontohkan oleh Nabi. Nah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Ini karena sembahyang membawa waktu maghrib. Ada boleh kita sembahyang maghrib jam 3 kemarian. Ada boleh kita sembahyang maghrib jam 5 karena waktunya sudah ditetapkan. Ada boleh kita sembahyang asar itu jam 1. Nah, ada boleh sembahyang zuhur jam 11 kan ada waktunya. Subuh pada boleh kita sembahyang jam 3:30 ada waktunya. Nah, karena waktu yang ditentukan inilah, ini minimal mengingat kita tuh kepada Allah. Janji Tuhan awak ikam berusaha lawas waktunya setumat aja 5 menit aja. Dalam sehari itu 25 menit aja. Mun sama 5 menit sewaktu kali 5 kada sehari 25 menit deh, seperempat jam aja. Awak kita ini nang jungkang meruat. Nah, motor kita nih kalimot nang membaca Fatihah, baca zikir, baca ayat, baca tasbih, baca tahiyat, baca syahadat, baca salawat sampai mengucap salam. Ya tutup lawas banget sekali sembahyang itu 5 menit. Nah, 5 kali sembahyang sehari. Nah, berarti jumlahnya 1 menit saja, sedangkan kita hidup 24 jam. Sejam jangan sampai sembahyang dalam seharian semalaman. Karena Tuhan tahu benar dengan uyuhnya kita ini, tubuh kita ini gawian nang lain itu banyak yang kita gawi. Banyak benar gawian kita ini. Nah jadi juga harus salah pas kan sembahyang nang ini. Ayo 5 kali aja sehari. Makanya Tuhan tuh tahu banget tuh di kita subuh tuh karena kita tuh hanya bangun guring, raas lagi mata, awak minarengkot. Jangan banyak sembahyangnya, cukup 2 rakaat aja, karena 2 rakaatnya gitu banyak kita bulirin. Nah 4 kalau layar kada ingat di rakaat imam guring. Nah begitu kan ingat mengunut, ya nah. Nah itu tuh kita sembahyang subuh ini, Tuhan tahu benar kalau karena waja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu untuk guring, untuk salimut. Waja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang untuk bagawi. Siang dijadikan Tuhan untuk berusaha, malam dijadikan Tuhan untuk guring istirahat. Dan Nabi contohkan kayak apa? Ini bahisa Nabi istirahat, guring, tengah malam bangun, beribadah lawan Allah, hendak subuh guring pulang satu mat, hanya raba subuh. Itu Nabi contohkan. Nah karena subuh tadi Tuhan tahu benar karingkutan awak kita ini 2 rakaat gitu. 2 rakaat ini paling dikit sembahyang tuh 5 waktunya subuh ya. Cuma menang sama yuk isya 4 lah, zuhur 4, asar 4. Ini ada waktu yang berguring ini. Artinya normal, masih ingatan ini awak ini masih. Tapi mun subuh punya Tuhan 2 aja kan. 2 aja. Dan itu ada hikmah. Jumlahnya kan 17 rakaat nih. 4, 3, 2. Jumlahnya 17. Dan ini pun dikalikan, dikali berapa? 5, nanti dikali 10. Sekali sembahyang tuh kayak 10 waktu.
Jadi 50 waktu sembahyang diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu pas saja lawan kita, karena Tuhan tuh sayang banget lawan umatnya Nabi Muhammad nih. Itu sudah ketetapanku dari Tuhan dalam Lauhil Mahfuz, dalam ilmu ajaliku sudah. Umatku, umat kekasihku Muhammad ini ku tetapkan sembahyangnya 50 waktu sehari semalam. Cuma karena Nabi nang minta, nah ya kekasih nang memintakan untuk umatnya. Aja Tuhan, aku kada merubah takdirku tuh, kada merubah ketetapanku tuh. Nah, tetapi gawiannya boleh menjadi 5, tapi pahala ketetapannya tetap 50. Makanya kita ini umat Nabi Muhammad ini bila melakukan satu kebaikan, Allah akan balas 10. Sekali sembahyang maghrib dibalas oleh Tuhan 10. Dicatat 10 kayak apa ya umat? Sayangnya Tuhan lawan di kita menggawi satu kemaksiatan dicatat sabuting aja. Ini sayangnya Tuhan lawan kita nih, sampat kita nih kan sayang lawan sidin mau dimanja, bahasa Banjar nih kita nih dimanja benar. Nah, coba kan umat Nabi yang lain satu-satu tuh Pak. Nabi Nuh ribuan tahun berumur. Nah, Nabi Musa 300-an tahun berumur. Bani Israel itu 300-an tahun. Umat Nabi Nuh makinnya ribuan. Panjang-panjang umurnya. Ibadahnya satu dibalas satu. Ada kita ibadah satu dibalas 10, dicatat 10. Sembahyang maghrib dicatat 10. Sembahyang isya dicatat 10, subuh dicatat 10. Biar ada panjang-panjang umurnya, tapi amalnya dilipat ganda akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilipat ganda akan nikmat dan karena rahmatnya Tuhan lawan umat Nabi Muhammad pada duluan pulang kayaknya di akhirat masuk surga. Ayo. Dunia dihadirkan Tuhan di dunia, tapi kita pada bulan pulang masuk surga. Kenapa ya tadi? Amalnya dilipat-lipatkan. Lalu Tuhan pulang ada kapan rahasia-rahasia nang bilainya beramal di waktu nang itu dapat kemuliaan sekian, ada seperti malam qadar, Lailatul Qadar disembunyikan Tuhan di bulan Ramadan. Ayo, nang mana orang begawi beramal di bulan Ramadan itu nang sunnah aja tenang dicatat kayak wajib pahalanya. Nang sunnah kayak wajib, nang wajib dicatat pahalanya sampai 70 kali. Umat ini umat Nabi Muhammad ini makanya ngarannya kan Ramadan membakar dosa. Nah, sampai ke himong juga datang bulan Ramadan, ada ini datang Ramadan, ianya 2 bulan gini ini berapa pulang aja. Ya ini 2 bulan lagi lah. Ini bulan apa nih? Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, ya pulang dia lapar pulang jangan han nang bahasa lapar pulang itu alhamdulillah yang mana hari raya kadang awas aja hari raya punya anak raya ini mau badar pulang tak aku berpandi-pandi hari raya dalam seminggu tuh sekali kita hari raya ngaruhnya hari Jumat. Makanya di situ bila puasa hari Jumat makruh mun kada diiringi berdahulu puasa Kamisnya atau puasa imbah Jumat, Sabtunya pulang. Makruhnya kita boleh dikarenakan hari raya. Hari raya itu kan disuruh jangan berpuasa, ya lah. Amun Idul Fitri, Idul Adha sahih sudah haram puasanya. Amunnya hari Jumat makruh. Kenapa? Karena hari raya
tahu hari Jumat itu hari raya, kada pun begawe. Ada nih orang hari raya begawe? Nah, ada dah hari raya begawe. Neng kita hari raya haji, hari raya fitrah, ada nah pun begawe. Paling juga terpaksa nah karena menjaga bersih warga, nggak dilawat dah. Nah, ayo kayak jadi sipir penjara kan kada kau kada, nang kayak jadi tenaga medis kan, orang garing hari raya kada kau kada ditolongi. Nah, cuma mau nang pacang begawi-gawi nang lain libur di bang hari raya kalau. Nah karena kebanyakan kaum muslimin ini kada paham bahwasanya hari Jumat itu hanya hari berkumpul atau hanya hari sembahyang Jumat aja, lalu ada euforia, kada gembira. Ini biasanya tahun baru, wah setengah bulan biasanya. Ini kan anak merancang anak libur, siapa nih? Jangan gitu. Kada bisa libur kan kita nih, malam sana yang judi kan, sana judi tahun baru dia lah. Tatap aja lah. Kayak apa tatap kah? Tatap nah ya tatap. Jeta. Artinya biasa tuh matha kita kan. Kayak orang panci sini kan. Kawah kah kadang-kadang tukarakan sapi kah kambing situ. Balik. Selamatan jangan dua haul. Iya ini warga-warga kita yang meninggal, ini kayaknya malam ini kita mau lagi padlan. Ini betul nih arwah Pak siapa? Nih Pak Haryanto itu Pak Namparana nang tuh itu siapa nang begawi di BPN itu siapa arwah siapa? Nang Anom Mahyo siapa yang lagi dulu ingat nama orangnya saya itu 2, 3, 4 sudah 5 itu tuh di singarannya jangan tapi di awal zaman itu buat aja buat aja jamaah warga kita sini. Jadi anak baletupan tuh ya mengkhawatir itu baik itu karangan kabeles kita duit kayak orang lain tuh gak paham tuh menang mungkin kita tuh pikiran ini menang sauting tuh ada sauting ini menukar batuan wah ini dua mani nang 600.000 berarti kan buang kan ada kasus suror lawan anak nih bang karena tupan panjang tuh aja harganya berapa gitu kan kalau pengisi sudah di rumah udah pernah harganya ada tahu nantuan udah harganya latu padang tuh aja loh tata jadi yang sadaman aja ya baik menang kayak itu baik pada kita nukar latupan ini baik kita nukar ayam karbedes masakan kita bacakan dua awal dua rumah jadi asa bakasan juga tak. Malam tahun baru iya memang tahun baru itu sama aja Bang. Hijriah Masehi itu putaran matahari, Hijriah putaran bulan, tapi kita ini kan mau ikut hijrah Nabi. Itu kalau satu Muharram ada dalam kita Masehinya pun monggo jangan ada apa-apa, cuma jangan pada kali puaran itu aja, jangan nang mubazir innal mubazirina kanu ikhwana syayati, tahu aja sudah orang mubazir itu nang membuang-buang itu pahlawan setan tuh tujuannya buang-buang makanan, buang-buang duit, buang-buang ada berfaedah tuh aman udah setan cekes muda ini kawan muda ini jangan akun bakawaninya. Jadi bila orang nang buang-buang tujuh membuang-buang tuh apa kawan setan mengamani. Di setan kita bisa kawan pulang nang berfaedah lah. Itu
Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, nah yaitu dzanban, nah pengarangnya dosa, qabihan, dosa nang buruk. Jadi dosa itu ada dosa dosa biasa, ada dosa qabih, dosa buruk. Kazina, seperti zina itu dosanya dosa qabih. Dzanban qabihan, dosa nang buruk, itu zina. Seperti zina, banyak kayak yang lain. Auzalamu anfusahum, atau mereka berzalim kepada anfusahum, pada diri mereka itu sendiri. Zalim lawan dirinya seorang. Bimadunahu, dan selain daripada berzina tadi, qalqublah, seperti mencium. Mencium tuh, penciuman, itu sudah karab zina, mendekati zina. Makanya la taqrabu zina, diparaki aja hal-hal yang mendekatkan engkau kepada perzinahan itu disuruh jangan diparaki, apalagi berzinanya. Jadi ada pembatas supaya jangan melakukan zina. Apa yang mendekatkan kepada zina tadi jangan diparaki, seperti kalkubulan. Misalnya bertatapan, begandengan apa lagi? Menciuman. Ibadah yang bisa sampai ke perzinahan itu tadi. Maka menghindari ini, jangan diparaki ini. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka ingat kepada Allah. Ini waktu mereka berbuat zalim nih, imbah berbuat zalim. Mereka nih berbuat paksa, berbuat keji tadi, seperti dosa nang qabih. Jadi paksa termasuk perbuatan dosa nang apa ujar kita nang qabih, dosa nang buruk, itu adalah zina. Atau orang yang berbuat zalim kepada diri mereka, lain daripada berzina tadi, yaitu kayak mencium, ubelah ini. Zakarullah, lalu mereka ini ingat akan Allah. Maka maksudnya di sini, aiwa'idahu, yaitu mereka ingat akan ancaman Allah. Nih mereka nih, ingat lawan Allah, ingat lawan ancaman sini. Nih aku kada boleh berzina, aku kada boleh berciuman, aku kada boleh pacaran. Kenapa ini? Ada ancaman siksa dari Allah. Fastaghfaru, lalu mereka memohon ampun lidzunubihim, terhadap dosa mereka. Lalu imbahnya tadi takutan lawan ancaman siksa Tuhan karena berbuat paksa dan zalim tadi. Lalu mereka ingat akan ancaman Allah, ingat akan murka Allah, lalu mereka minta ampun lawan Allah atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yaghfiru dzunuba, yang akan memberi ampun atas semua dosa, illallah, kecuali Allah. Waman itu ujar kita, ujar sidin ailah. Artinya tidak ada. La yaghfiru dzunuba, kada denang maampuni sekalian dosa-dosa itu. Sabarataan dosa itu kada denang maampuni lain pada Allah. Jadi Allah juga nama maampuni dosa itu. Walam yusirru, dan mereka kada
sana yudimu nah ujar kita dawam nah tarus-tarusan nah alama fa'alu kepada apa yang mereka lakukan bal aqlahu anhu tetapi mereka menghentikan dari perbuatan kajinya itu tadi wa hum ya'lamun sedangkan mereka mengetahui annal ladzina atau maksiatan yaitu sesungguhnya orang-orang yang melakukan keji itu adalah maksiat. Nah, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Mereka itulah napa balasannya jazaohum mereka itu pembalasannya napa maghfiratun ialah keampunan mir rabbihim dari Tuhan mereka wa jannatun tajri dan sungguhnya yang mengalir di surga tadi tahmin tahtiha dari bawahnya surga tadi al-anhar sungai-sungai khalidina fiha serta mereka yang dapat keampunan Allah tadi kekal di dalamnya surga. Halun muqaddaratun itu hal yang ditakdirkan ai muqaddirin yaitu nang dipastiakan jangan memastiakan semuanya. Nah al-khuluda fiha lagi mereka tuh kekal di dalamnya idza dakhalu apabila mereka dimasukkan sudah masuk pada dalam surga wa ni'ma ajrul 'amilin dan itulah sebaik-baik bagian pahala orang-orang yang beramal ai bi ta'at hadzal ajru nah dengan taat diberikan ini pahala wa nazar bi hazimatil uhud dan turun pada kekalahan perang Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Kesininya kita bertahlil sedikit untuk almarhum dan sanak kita Haji Fadlan Shah bin Haji Asyirah. Al-Fatihah. Ya